Shalom, salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama kami, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, GSPDI, Jemaat Philadelphia, Perumahan CHT, SEA, Malalayang 1 Barat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan dengar kebenaran firman Allah. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Engkau pada surga. Kami sangat mengucap syukur saat ini kami mau dengar firman Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Roh Kudus mengurapi kami semua, dan Roh Kudus membuat kami mengerti kebenaran firman, kehendak Tuhan dalam pribadi kami, bahkan bangsa ini Indonesia. Terpujilah Tuhan, kami siap dan hamba-Mu siap memperdengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya mengajak untuk kita membaca Alkitab di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Sekali lagi, Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Luar biasa, kita telah membaca satu kisah yang dialami oleh murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Dari konteks ini, saya memberi tema, jadilah tenang. Sekali lagi, tema jadilah tenang. Saya mengajak kita kembali membaca ayat 39. Ia pun, Yesus, bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itulah sebabnya saya memberi tema, jadilah tenang. Pertanyaannya, apa yang terjadi sehingga Tuhan Yesus Kristus mengatakan seperti ini? Ayat 37 yang terjadi, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Wow, rupanya ini yang terjadi. Ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mencari tahu dalam konteks ini, kisah ini, apakah yang Yesus lakukan
di tengah situasi yang sangat menakutkan yang dialami oleh murid-muridnya, apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, Yesus mengajak murid-muridnya untuk membuat perjalanan ke seberang. Ayat 35 sampai ayat 36. Dengan menggunakan sarana transportasi waktu itu, perahu. Ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, ini sudah mau menjelang malam ini, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Referensinya yang ditulis oleh penginjil Matius, pasal 8 ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi pertama, ketika Yesus mengajak murid-murid ke seberang, Yesus yang pertama naik di perahu. Kemudian murid-murid mengikutinya. Ya, referensi dalam Lukas 8 ayat 22. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Ini ajakan, ya, ajakan dari Yesus kepada murid-muridnya untuk menyeberang dan menggunakan sarana perahu. Mereka gunakan itu. Tujuannya perjalanan mereka apa? Ya. Kalau kita memperhatikan di dalam Markus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayat 18, tujuan mereka pergi ke Gerasa. Apa yang terjadi di sana? Ada seseorang yang dirasuk roh jahat, roh-roh iblis yang mengganggu orang ini. Kemahatauan Yesus luar biasa, saudaraku dalam Tuhan. Sekalipun Yesus belum mendengarkan informasi itu, tetapi dia sudah tahu misinya bersama dengan murid-murid menyeberang dari danau itu dengan tujuan untuk melepaskan orang yang dirasuk dengan roh jahat. Ya. Jadi misi Tuhan untuk mengadakan kelepasan, pembebasan. Ini, saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain, rasanya kita seperti di perahu. Bahkan keluarga-keluarga berada di dalam perahu atau dalam rumah kita, dengan tujuan perjalanan agar supaya kita bebas. Kita mengalami pembebasan, kelepasan. Ya, dari apa? Dari COVID-19 yang mengganggu kita semuanya. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang hebat agar supaya bangsa-bangsa, pribadi kita, keluarga kita mengalami kebebasan. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan transportasi perahu, tentunya para murid ini mereka perlu taat. Dalam perjalanan itu tentunya mereka tidak ada yang keluar, saudaraku dalam Tuhan. Bayangkan kalau mereka keluar dari perahu, ada kemungkinan mereka ada seperti Petrus, dia biasa di air, mungkin dia bisa berenang, tetapi dia tidak keluar. Kalau kita perhatikan kisah ini, tidak ada yang keluar dari perahu. Pada waktu tenang-tenang tidak ada yang keluar, saudaraku dalam Tuhan. Dan kalau kita perhatikan pada konteks ini, poin pertama, sesungguhnya Yesus duduk di perahu, saudaraku dalam Tuhan. Ya, dalam keadaan yang perjalanan yang begitu baik. Demikian juga dengan kita. Kita dianjurkan oleh pemerintah supaya kita berada di rumah masing-masing. Kalau ada pertemuan-pertemuan umum, ibadah-ibadah kalau boleh dialihkan di rumah. Nah, ini perlu masyarakat Indonesia, keluarga-keluarga, secara pribadi kita perlu taat di sini.
Pertanyaannya, apakah kita taat kepada pemerintah kita? Adakah di antara anggota keluarga kita masih keluar masuk dengan leluasa? Kita perlu dengar apa yang pemerintah katakan. Di dalam, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ya, Roma pasal 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Wow. Firman Allah berkata, tiap orang, setiap pribadi, ya, anggota masyarakat, anggota keluarga kita harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita percaya pemerintah kita ditetapkan Allah. Presiden Jokowi ditetapkan oleh Tuhan. Para gubernur, kepala daerah, bupati, kecamatan, camat, kelurahan, kepala desa, kepala lingkungan, kepala jaga. Dari kebenaran firman Allah ini dikatakan, mereka ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau di negara-negara lain ada anggota masyarakat yang keluar dicambuk secara dalam Tuhan. Bahkan ada yang masuk rumah ibadah disuruh keluar dan dicambuk. Ya, seperti ini. Tapi puji Tuhan kita kan tidak. Ya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Luar biasa kalau saya memperhatikan masyarakat kita Indonesia berbuat yang baik. Ya, si Tuhan. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah. Wow, ini jelas sekali. Roma pasal 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, kebaikan pribadi, kebaikan kita, keluarga, masyarakat. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah, 2 kali disebutkan, untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Wow. Inilah saudaraku dalam Tuhan. Tetapi sementara ini pemerintah kita penuh dengan kebijakan, ya, untuk memperhatikan dan melihat, bahkan ada kepedulian terhadap masyarakat kita. Luar biasa, Tuhan memberkati, ya, pemerintah kita. Nah, Tuhan Yesus ketika bersama murid-murid, dia duduk, saudara, duduk. Pertanyaannya, di rumah kita masing-masing jemaat, apakah dengan iman kita menyiapkan tempat duduknya Yesus Tuhan kita? Ya, dalam kehidupan rohani kita imani bahwa Tuhan itu berada di mana-mana. Ketika Yesus Tuhan, dia mati bagi dosa, dia dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Firman Allah berkata, dia pun bisa berada di berbagai tempat di waktu yang sama. Saya percaya Tuhan kita ada di berbagai tempat. Di tempat anggota jemaat, bahkan keluarga-keluarga di mana Anda berada. Tuhan berada. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang bersekutu, dia ada. Pertanyaannya, adakah engkau menyediakan tempat duduk baginya? Firman Allah berkata, saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang keempat, ya, Mazmur 22 ayatnya yang keempat, Yesus Tuhan kita duduk di atas puji-pujian. Puji-pujian yang kita naikkan ke hadirat Allah. Yesus bertakhta, Tuhan kita ada di atas puji-pujian. Itulah sebabnya marilah kita bangun pujian penyembahan di hadirat Tuhan. Ya.
untuk dia bertakhta di atas puji-pujian. Ini luar biasa. Kalau kita adakan suatu persekutuan keluarga, ibadah rumah tangga, marilah kita naikkan pujian di hadapan hadirat Allah. Ataupun kita beraktivitas pribadi lepas pribadi di rumah, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan duduk bersemayam di atas puji-pujian. Firman Allah berkata, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Mazmur 22 ayat 4. Mari saudaraku dalam Tuhan, dalam situasi seperti ini, ya, kita banyak di rumah, mari kita naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita percaya Dia ada bersama kita. Haleluya. Di dalam konteks ini, kita akan lihat pada poin yang kedua, apa yang Yesus lakukan. Ya, ternyata Yesus tidur. Kemudian dia dibangunkan. Ayat 37 sampai 39. Apa yang terjadi di luar perahu sementara Yesus tertidur? Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Wow, taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita ada di rumah. Apa yang terjadi di luar rumah kita, ya, kita merasa tentunya berbelas kasih kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah virus corona ini. Itu yang mereka alami. Rasanya ada taufan yang sangat dahsyat, ada ombak yang menyembur sampai dirasanya mau masuk di setiap rumah-rumah umat-umat Tuhan, rumah-rumah di setiap masyarakat bangsa ini. Dampaknya ayat 38, murid-muridnya menjadi takut. Ada di antara kita yang menjadi takut, ya. Tetapi puji Tuhan, di hari-hari ini ada postingan-postingan agar supaya kita semangat, tidak perlu takut. Apa yang mereka lakukan, murid-murid? Mereka berseru atau mereka memanggil kepada Yesus. Kalau kita praktek dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Kita berseru memanggil Tuhan. Artinya kita berdoa. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Di tengah badai, Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa tidur. Wow, siapakah ini Yesus ini? Ya. Adakah orang yang seperti kita ini bisa tidur di tengah situasi seperti ini? Ini hal-hal yang luar biasa. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Mereka memanggilkan Yesus apa? Guru. Jadi Yesus di mata murid-murid, mereka berkata dia adalah guru. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Artinya mereka sudah pada takut, rasanya mau mati. Hal ini juga yang dialami, dirasakan oleh beberapa orang yang rasanya mau mati, yang sudah ada di rumah sakit. Bahkan rumah-rumah sakit tertentu sudah mulai penuh, ya, karena ada orang-orang yang mengalami sakit. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus meresponi, ya, ketika murid-muridnya membangunkan dia, dan Tuhan Yesus mulai memberikan pengajaran kepada murid-murid. Karena mereka memanggil Yesus adalah murid, maka Yesus mulai kasih pengajaran. Pengajaran Yesus antara lain mengenai kuasa perkataan, supaya murid-murid
melihat langsung bagaimana kuasa perkataan yang Yesus lakukan. Ya. Artinya saudaraku dalam Tuhan, murid-murid Yesus memberi mereka untuk belajar bagaimana menghadapi masalah, pergumulan, taufan dan ombak yang mengancam nyawa. Tuhan Yesus memberi caranya bagaimana. Dia memberi contoh. Ayat 39, Yesus bangun. Haleluya. Bangun dan menghardik. Menghardik artinya kata-kata yang keras kepada angin itu dan kepada danau. Diam, tenanglah. Saudaraku dalam Tuhan, inilah pengajaran yang Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Kita sebagai orang yang percaya, firman Allah berkata kita adalah murid-murid Yesus. Dan sementara kita belajar di hari-hari ini untuk belajar memperkatakan kata-kata yang kita imani mengandung kuasa. Seperti Yesus, perkataan yang mengandung kuasa. Dan berseru. Wah, luar biasa. Di hari-hari ini perlu kita bangun dan kita mulai memperkatakan di dalam nama Yesus. COVID-19 ini tidak bisa menyebar. Diam. Sebagaimana Yesus dia bangun dan dia menghardik taufan. Diam. Kita juga hari-hari ini mari kita bangun. Bangun. Haleluya. Semangat. Dan kita berkata COVID-19 harus diam. Kami katakan dalam nama Yesus tidak lagi menyebar. Terjadilah. Bahkan terjadilah ketenangan bagi masyarakat kami. Kami bangunan kami katakan tenanglah bangsaku. Tenanglah masyarakat Indonesia. Tenanglah keluargaku. Tenanglah desa-desa dan kota Indonesia. Terjadilah dalam nama Yesus. Dalam kisah ini mujizat besar terjadi. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Oh, haleluya, haleluya. Saya percaya ada saatnya sesungguhnya ini COVID-19 tidak akan menyebar lagi. Dia bukan hanya diam, tetapi virus ini mati. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dan ada saatnya Tuhan akan menjadikan kita tenang. Itulah sebabnya tema saya, jadilah tenang dalam nama Yesus. Terjadilah. Haleluya, haleluya. Kedua, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bukan hanya dengan perkataan, tetapi supaya perkataan itu mengandung kuasa. Tuhan Yesus mengajar mereka mengenai iman. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Ini pengajaran iman percaya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan agar supaya kita bisa tenang. Kita mengimani kepada Yesus Tuhan kita. Sebentar kita akan lihat siapakah sebenarnya yang kita imani. Tetapi yang perlu di sini ialah tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Haleluya. Tidak perlu takut. Terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan para dokter dan perawat yang ada tidak perlu takut. Haleluya. Imanilah, percayalah adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan dasar dari iman percaya kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kita akan lihat siapakah dia sebenarnya. Saudaraku dalam Tuhan. Ya. Luar biasa di sini. Bahagian yang ketiga di sini kita lihat. Siapakah Yesus itu? Ayat 30. Ayatnya yang ke-41.
Mereka menjadi sangat takut. Ini saudaraku dalam Tuhan. Ini murid-murid bukan lagi takut dengan gelombang. Itu kan sudah tenang, sudah diam, suasana yang sudah tenang. Tetapi mereka sekarang menjadi takut. Artinya mereka sangat-sangat menghargai siapakah Yesus ini. Sampai-sampai mereka berkata, seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Siapakah gerangan orang ini? Artinya siapakah Yesus? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Luar biasa. Mereka terkagum-kagum. Siapakah Yesus ini? Angin taufan pun, gelombang yang sangat besar, danau ini bisa taat kepada Yesus. Siapakah dia? Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman juga itu adalah Allah. Dan firman itu bersama dengan Allah. Yesus Tuhan ini. Firman dialah yang menjadikan bumi, langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 14, firman ini menjadi manusia. Firman sama dengan Allah menjadi manusia yang ada di tengah-tengah kita. Siapakah dia? Firman yang menjadi manusia tidak lain adalah Yesus. Terjawab. Pertanyaan kita, Alkitab menjawab. Sesungguhnya siapakah Yesus? Angin dan danau, taufan dan gelombang yang sangat dahsyat taat kepadanya. Siapakah dia? Tidak lain, dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa ini, manusia yang sudah terkutuk ini, manusia yang sakit-sakitan ini, dia mau datang menjadi manusia untuk menanggung segala kesalahan dan dosa kutuk manusia. Haleluya. Dia mati di atas kayu salib karena kesalahan dan dosa kutuk penyakit umat manusia seisi dunia ini. Dia bangkit. Yesus kita hidup. Ini luar biasa. Yesus Tuhan kita hidup. Dia yang berkuasa di langit dan di bumi ini. Luar biasa saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada referensinya di dalam Matius 14 ayat 33 sampai 34. Ada suatu kisah perjalanan juga hampir sama. Murid-murid bersama Yesus membuat perjalanan di danau. Kemudian pada waktu itu hanya murid-murid Yesus. Terjadi gelombang. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjalan di atas air pada jam 3 siang. Wow, Petrus pada keheranan. Kalau benar-benar engkau Yesus, panggil aku untuk datang kepadamu. Petrus keluar karena Yesus panggil, mari. Petrus keluar saudara. Dia berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Di gelombang yang sangat besar. Dan ketika Yesus dan Petrus naik di perahu, firman Allah berkata, maka tenanglah angin badai itu. Dan murid-murid Yesus yang ada di perahu, apa yang terjadi? Yesus dan Petrus naik dalam perahu, angin pun redalah, dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka menyembah. Saya mau ingatkan bagi kita semua, ketika kita sudah tenang, ketika COVID-19 ini sudah tidak ada lagi, ketika kita sudah leluasa untuk beraktivitas, kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap menyembah, ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tetap ada membangun suatu persekutuan puji dan sembah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat-saat seperti ini kita perlu ada doa profetik untuk bangsa kita, untuk Indonesia ini, untuk pribadi keluarga kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan doa profetik untuk bangsa dan negara kita berdasarkan konteks kebenaran firman Allah ini. Puji Tuhan, saya percaya sesungguhnya situasi seperti ini akan terjadi situasi yang tenang dan orang-orang akan menyembah Dia
Yesus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Mengucap syukur kami sudah dengar kebenaran firman Allah. Untuk mengingatkan kami, sesungguhnya Engkau ada bersama kami. Mengingatkan kami agar supaya kami memberi pujian dan sembah di rumah masing-masing.
Sebab firman Allah berkata, Tuhan kami bertakhta di atas puji-pujian. Biar kami alami suasana sorga di dalam rumah kami. Kami mengalami suasana sorga. Dialami oleh setiap desa, setiap kota. Ada umat-umat Tuhan yang memberi pujian dan sembahan bagi-Mu. Ketika ada badai ini Tuhan, biarlah kami bangun dalam nama Yesus. Kami belajar menggunakan kata-kata iman kepada Yesus Tuhan. Engkau adalah firman, Engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Engkau datang bagi kami untuk supaya kami tidak binasa. Haleluya. Kami tidak binasa sementara kami jalani hidup ini dengan berbagai macam persoalan masalah. Bahkan kami tidak binasa dalam hukuman yang kekal, tidak masuk neraka, tetapi kami memperoleh hidup yang kekal masuk surga. Kami sudah belajar siapakah Engkau Yesus Tuhan kami di tengah masalah. Siapakah Yesus Tuhan kami di tengah badai. Engkau yang punya kuasa. Badai, taufan, danau, angin. Taat kepada Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Lewat konteks kebenaran firman Allah ini pun kami diingatkan untuk taat kepada pemerintah kami sebagai hamba Allah, pemerintah kami. Itulah sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang tolong bangsa negara khususnya pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, beri dia kekuatan, beri dia kesehatan. Tuhan beri dia hikmat yang dari Tuhan. Dia sebagai hamba-Mu. Tuhan menolong kebijakan segala yang dia bisa lakukan untuk keselamatan bangsa kami dari COVID-19 ini. Dalam nama Yesus. Sampai pada kepemerintahan yang ada di setiap kota, di setiap daerah, setiap desa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan hikmati, Tuhan pakai mereka untuk menjalani tugas tanggung jawab mereka demi keamanan, kesejahteraan, bahkan keselamatan dari COVID-19 ini. Kami pasti keluar dari masalah ini. Kami katakan, kami doa profetik dalam nama Yesus. Kami beriman kepada Yesus Tuhan kami yang punya kuasa di sorga dan di bumi, dan segala-galanya taat kepadamu Tuhan. Kami doa profetik di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terjadilah ketenangan bangsa kami. Haleluya, haleluya. Terjadilah ketenangan. Haleluya. Terjadilah di setiap pribadi, setiap keluarga, di desa, di kota, di bangsa ini. Tenanglah kami Tuhan. Selamatlah kami Tuhan. Terjadilah, haleluya. Mujizat besar pasti terjadi di bangsa ini, sehingga umat manusia yang percaya dan menerima-Mu, kami akan menyembah Engkau. Kami akan sujud menyembah-Mu sebagai Tuhan, penyelamat kami dari segala problem, masalah. Penyelamat jiwa kami ini dari dosa, supaya kami masuk surga. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu sudah memberitakan firman Allah. Kami sudah memberi pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Sebagai hamba Allah, memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, para menteri, para gubernur-gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, kepala desa, kelurahan, kecamatan, sampai kepala lingkungan. Diberkatilah semua dengan sehat-sehat. Diberkatilah semua dengan hikmat. Para dokter, perawat yang ada di rumah sakit, Tuhan tolong, Tuhan sehatkan. Lindungi mereka, jaga. Bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong. Tuhan dengar derita dan tangisan. Oh haleluya. Tuhan sembuhkan.
Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan, terjadilah pemulihan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan, beri ketenangan bagi bangsa ini. Setiap pribadi, keluarga, kami percaya Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Dan terjadi juga bagi bangsa-bangsa di mana ada umat-umat Tuhan yang lagi berdoa berseru. Tuhan yang dengar, Tuhan yang dengar, dan Tuhan yang menjawab doa kami, mengucap syukur pada surga. Kami percaya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu. Tuhan beri kami kasih karunia, bukan hanya keselamatan jiwa kami dari dosa, kasih karunia, kekuatan, kesehatan, dan keperluan kebutuhan umat-umat Allah dalam situasi seperti ini. Dalam nama Yesus kami menerima kasih karunia daripada-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu yang penuh belas kasih. Tuhan beri kami damai sejahtera Allah berkuasa di dalam hati dan pikiran kami dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya ada satu nama yang berkuasa di sorga dan di bumi, yang berkuasa atas kami, yaitu nama Yesus Tuhan kami, Immanuel, Allah yang beserta kami hari ini seumur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengar langsung pemberitaan firman Allah, pujian dan penyembahan. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin.